Halo Pisces, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Oke, sesuai dengan tema. Ya, mungkin ini adalah merupakan situasi yang tidak kondusif untuk semua pihak dan menyakitkan tentunya. Saya di sini tidak sebagai hakim. Saya di sini membawa cermin dan mungkin saya akan berlidah tajam. Oke, dimanapun posisi Anda sebagai memang Pisces kah, pasangan Pisces kah, atau sebagai orang ketiganya kah, ya. Bagi Anda yang tidak bisa melihat diri sendiri, bagi Anda yang tidak mau mendengar, tidak ingin bercermin, atau mungkin Anda yang mudah terluka, silakan berhenti sampai di sini. Oke, daripada Anda semakin terluka, semakin berkeping-keping hati Anda. So, untuk Anda yang masih ingin melanjutkan, baiklah, mari kita mulai. Saya meletakkan kuda-kuda ini adalah sebagai tanda. Ini adalah untuk pasangan Pisces dan ini adalah untuk orang ketiga dari pasangan Pisces. Seandainya saya salah-salah kata, terbolak-balik atau seperti apa, maka inilah gunanya tanda. Oke. Tidak menghakimi di sini, tidak menggurui di sini. So, mari kita mencari informasi seperti apa sebenarnya. Baiklah, Pisces. Mari kita mulai. Itu adalah untuk pasangan Pisces. Orang ketiga dari pasangan Pisces. Situasi Anda maksud saya adalah situasi Anda dengan pasangan Anda. Dan ini adalah untuk pasangan Anda dan orang ketiganya. Kestabilan. Let's see. Oke. Kita lihat dahulu ini. Oke, tampaknya pasangan Anda ini memberikan kestabilan dan kenyamanan kepada selingkuhannya, di mana tampaknya selingkuhannya ini merupakan orang yang sedang terombang-ambing, mungkin orang yang sedang mencari jati diri, mungkin orang yang patah hati, terpuruk, dan dia membutuhkan sandaran. Dia membutuhkan sandaran, penolong, seseorang yang menyediakan bahunya, membuat dia bangkit kembali, dan itu tampaknya diberikan oleh pasangan Anda.
Namun saya rasa setelah dia mungkin saat ini dia adalah sedang terpuruk dan dia sedang membutuhkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya rasa setelah dia mendapatkan kestabilannya kembali, dia akan bisa menjadi orang yang berbeda di sini. Salah satunya bisa jadi meninggalkan pasangan Anda. Oh. Di sini saya rasa mungkin Anda dalam pencarian maksud saya adalah kenapa dia berselingkuh, kenapa dia sedemikian tega mengkhianati Anda, padahal mungkin Anda sudah berusaha untuk mengerti, Anda coba untuk bersabar, Anda melakukan semua yang terbaik. Ya. Padahal tampaknya Anda pun memiliki hubungan yang pada dasarnya baik-baik saja. Ya, sebenarnya saya rasa di sini hubungan kalian tidak ada masalah, yang berarti misalnya Anda tipe-tipe peselingkuh, kemudian dia berselingkuh karena entah membalas perbuatan Anda atau mungkin karena hal lainnya, tujuannya seperti apa, atau mungkin dia memang tipe-tipe selingkuh. Tidak, dia bukan tipe peselingkuh pula saya rasa. Di sini hubungan kalian baik-baik saja. Namun dia saya rasa dia pun orang yang baik dan penuh kasih sayang. Mungkin karena itulah dia bukan pula dimanfaatkan. Kebaikan hatinya lah yang membuat dia memiliki hubungan dengan orang yang membutuhkan sandaran ini. Dia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh pihak ketiga ini. Ya, sandaran, pembangkit semangat, mungkin. Jadi dia berada di dua sisi mata uang. Dia berada di persimpangan. Satu, memang dengan Anda pun baik-baik saja, dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukan juga tidak seharusnya dia lakukan, pun dia tidak bisa melepaskan dari orang ketiganya ini, karena dia merasa mungkin dia berjiwa penolong, mungkin dia seseorang yang penuh kasih, tidak tega, orang yang tidak tegaan mungkin. Jadi dia pun berada dalam dua sisi mata uang. Okay. Dia orang yang cukup bisa diandalkan. Pasangan Anda ini orang yang cukup bisa diandalkan. Karena itulah boleh dibilang pula orang ketiga ini mengandalkan dia. Dia orang yang pula mungkin jika dia sudah mengerjakan sesuatu, dia akan mengerjakannya hingga selesai. Dalam hal ini, dia sudah masuk dalam hubungan ini dan menjadi penolong, menjadi sandaran, dan dia akan menuntaskan misinya tersebut. Mungkin dengan kata lain seperti itu. Dia akan menyelesaikan misinya. Karena itu pula dia memang tahu mengkhianati Anda, tapi pula tidak meninggalkan Anda. Okay. Dia cukup memiliki tanggung jawab untuk terhadap Anda pula. Itulah yang saya katakan, dia berada di dua sisi. Ya, yang bawah sedang terpuruk-terpuruknya, membutuhkan orang lain, didapatkan dari pasangan Anda. Dan nanti, jika dia sudah bangkit, saya rasa dia akan
meninggalkan pasangan Anda. Tapi it's okay, pasangan Anda pun tampaknya tidak masalah. Saya rasa di sini hubungan ini pun tidak terlalu dilandasi oleh cinta asmara, tapi lebih ke cinta kasih, dan itu adalah berbeda. Sayang, didasari oleh rasa sayang. Bukan cinta dalam bentuk asmara, kemudian kontak fisik, berhubungan fisik. No, tidak seperti itu. Sayang. Ya, jika seseorang sudah masuk dalam ranah sayang, sesakit-sakitnya pun masih bisa pikiran atau hati kita mengolah untuk mencoba untuk mengerti terhadap orang yang kita kasih atau apapun yang dia lakukan. Karena sayang. Kalau cinta bisa seketika menjadi benci jika tersakiti. Ya. Dan di sini pun saya rasa Anda juga sayang dalam konteks memang cinta terhadap dia, juga sayang terhadap dia. Karena itu Anda bingung pula di sini kenapa setega itu padahal sudah ya. Oke. Ups, terbalik. Hubungan mereka saat ini baik-baik saja. Dia memberikan perhatian. Dia memberikan pertolongan, dia memberikan kasih. Dan segala hal positif, hal baik yang bisa dia berikan. Karena sayang. Oke. Di sini ada, di sana penyesalan. Di sini adalah sesuatu yang dia simpan dalam hati. Yaitu adalah sebuah rasa bersalah. Memang. Rasa penyesalan, sudah menyakiti Anda. Tapi dia hanya simpan dalam hati. Mungkin sesekali dia katakan hanya sebagai kode-kode. Okay. Bisa juga entahlah, mungkin dia memiliki harga diri atau gengsi yang tinggi untuk menyatakan penyesalannya. Mengatakan bahwa oke, memang aku bersalah dan lain sebagainya. Karenanya mungkin perasaan-perasaan campur aduk yang dia miliki hanya dia simpan dalam hati. Di sisi lain pun dia mungkin juga merasakan walaupun dia sudah mengkhianati, tapi kenapa Anda masih baik, masih bisa berusaha untuk memahami dan lain sebagainya, tidak menuntut mungkin perceraian. Marah mungkin iyalah sesekali, atau mengeluarkan kata-kata yang tajam, it's okay lah, karena seseorang yang tersakiti. Dia bisa menerima itu. Okay. Hubungan ini hanya untuk memberikan pada orang yang ada di bawah yang dibutuhkan. Entah sampai kapan. Ya, beberapa dari Anda mungkin bertanya dalam hati, kalau memang demikian hubungannya, jika yang resonate, mungkin dalam hati bertanya, jika memang hanya sebatas ini, apakah mereka akan berakhir ke pernikahan pada akhirnya? Saya tidak melihat itu dalam arti, bukan tidak melihat blind, tidak, tapi secara intuisi. Saya tadi sudah sampaikan bahwa saat orang yang ada di bawah ini sudah mungkin terpulihkan, tersembuhkan, dia akan bersama orang lain. Tidak akan selalu bersama dengan pasangan Anda, apalagi menikah. Oke. Dia hanya mencari kesembuhan.
jahat sekali mencari kesembuhan dengan pasangan orang lain. Ya. Saat orang terpuruk, saya tidak membela di sini, namun saat orang berada dalam posisi terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian ada orang lain yang mengulurkan tangannya dan membuat dia nyaman, perlahan-lahan bisa bangkit kembali, dia tidak, mungkin orang tersebut bisa jadi, untuk beberapa orang tidak berpikir panjang, apakah itu milik orang lain atau bagaimana. Yang dia butuhkan hanya sebuah pertolongan untuk menjadi bangkit kembali. Okay. Merangkak berlahan. Dia pun sakit. Dia pun mungkin awalnya tidak tahu. Bisa jadi beberapa dari Anda mungkin tidak tahu, beberapa dari Anda mungkin tahu masuk ke halaman orang lain pada awal hubungan mereka. Bisa jadi. Tahu. Atau bisa jadi beberapa dari dia tidak tahu bahwa orang yang menolong dia ini, yang pada akhirnya semakin dekat dengan dia ini, yang membuat dia nyaman ini adalah sudah menjadi milik orang lain. Setelah dia pun mungkin tahu, awalnya mungkin berpikiran akan membawa hubungan ke step yang lebih tinggi. Begitu dia tahu bahwa pasangannya ini sudah adalah milik orang lain, setelah dia sembuh, bisa jadi itu yang membuat dia mundur dari hubungan ini dan mencari yang lebih tepat untuk dia. Saya rasa dia pun bukan tipe-tipe pengganggu sebenarnya, tapi apa daya karena dia membutuhkan orang lain. Okay. Bagaimana dengan pasangan Anda? Mungkin setelah orang ini meninggalkan dia, it's okay, baik-baik saja. Mungkin sedih, mungkin karena sudah ada hubungan, entah apapun hubungan itu, kemudian harus membuat pagar di tengahnya. Tapi saya rasa itu tidak akan membuat dia kecewa, terpuruk, kemudian tidak. Okay. Karena sebagian hatinya dia bertanggung jawab pula terhadap Anda. Yang dimana dia rasa sudah memang mengkhianati Anda. Okay. Sangat-sangat, dia tahu sangat-sangat Anda tersakiti. Dia berada di tengah konflik batin. Dia hanya ingin bangkit. Dan kemudian dia akan menjadi seseorang yang mandiri. Ya. So, baiklah, dimanapun Anda berada, apakah Anda sebagai Pisces di sini sebagai pasangan Pisces atau sebagai orang ketiga, semoga bisa ada yang kalian serap di sini. Okay? Bisa menjadi masukan untuk Anda, bisa menjadi perbaikan diri, bisa membuat Anda mengambil langkah yang tepat untuk ke depan nanti, bagaimana bersikap. Ya. Terutama mungkin di sini untuk memiliki kasih kepada sesama kadang juga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Entahlah. Oke, baiklah. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.